Hai, perkenalkan, namaku Nabila. Seorang pelajar yang ingin berangkat ke sekolah, meninggali gubuk peristirahatan yang kumuh, dan diantar oleh abangku satu-satunya untuk pergi menuntut ilmu. Walaupun rumahku menyerupai gubuk yang kumuh, tapi aku masih beruntung bisa pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor. Ya, walaupun cicilannya belum lunas pastinya. Tetapi, bukannya aku lanjut memasuki gerbang menuju kelasku, aku malah menunggu seorang menjemputku. Menunggu seorang pria yang ingin memuaskan nafsu, seorang pria yang membutuhkan pemuas bagi dirinya, dan aku siap memuaskan pria itu demi materi, demi segepak uang untuk membayar sekolahku, membayar kebutuhan hidupku. Karena untuk menjadi orang kelas atas, aku belum cukup mampu. Jangankan untuk menjadi orang kaya, aku makan sehari-hari saja, keluargaku masih susah. Mengandalkan hasil tani bapak, itu tidak cukup untuk membuatku terlihat kaya di depan teman-teman. Dan inilah jalan satu-satunya yang bisa menghasilkan. Setelah pria itu puas dengan nafsunya, aku pun puas mendapatkan hasilnya. Hasil yang berupa uang yang akan segera masuk ke dalam rekeningku. Berlanjut ke posisi di dalam kelasku. Ini guruku, namanya Miss Suci. Dia sangat dekat denganku, dan aku yang sering menjawab pertanyaan-pertanyaan soal darinya membuat kami akrab. Di saat itu, absen pun mulai berjalan. Namaku yang selalu dipanggil-panggil berkali-kali, sampai emang temanku pun bingung ingin menjawab apa. Karena emang tidak ada keterangan yang pasti mengapa aku tidak hadir ke sekolah. Dia Rehan. Rehan pun dipanggil untuk memberi penjelasan mengapa aku tidak datang ke sekolah. Mengapa bertanya ke Rehan? Karena Rehan adalah kekasihku. Rehan yang ditanya pun bingung ingin menjawab pertanyaan tersebut dengan alasan apa. Karena emang tidak ada alasan yang tepat dari Nabila mengapa dia tidak masuk ke sekolah. Dilanjut dengan scene di mana Miss menelpon bapakku. Mungkin Miss pun bingung dengan kehadiran aku yang selalu alpa akhir ini. Menanyakan apa kabar dan beritaku kenapa tidak sekolah, bapak pun bingung mendengarnya. Tentu
tentu saja bingung dan kaget karena setahunya aku selalu berangkat sekolah diantar oleh abangku. Terlihat raut wajah yang kecewa yang dipancarkan oleh bapakku. Mendengar berita dari grup kelas tentang aku yang dicari-cari, aku pun panik. Aku merancang sebuah kebohongan untuk menutupi profesiku. Keesokan harinya, aku datang ke sekolah dan memasuki ruangan kesiswaan untuk memenuhi panggilan Miss dan kepala sekolah. Ya, aku sudah membayangkannya. Dan ternyata perkiraanku benar. Di situ aku ditanya mengapa dan apa alasanku tidak mengikuti kegiatan belajar berhari-hari tanpa keterangan. Tanpa berpikir panjang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, aku hanya bisa diam tak berkutik. Aku pun segera melunaskan SPP yang nunggak selama 6 bulan dengan uang cash yang tebal. Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium baunya. Sepandai-pandainya menyimpan kebohongan, lama-lama akan terungkap juga. Dan pada situasi ini, kisahku pun terungkap jelas oleh sahabat-sahabatku. Bahkan menjadi bahan omongan mereka. Seperti dugaanku, pastinya mereka kaget mereka yang dulu selalu bersamaku, menghambur-hamburkan duit, boros seperti remaja-remaja kaya lainnya. Tapi apa boleh buat, aku yang berpura-pura kaya demi memenuhi gengsiku selama ini. Tidak sampai di situ saja, ternyata mereka belum cukup puas. Mereka belum cukup puas untuk mengomongiku di belakang, tapi mereka juga mengadu kepada guru untuk melaporkanku kepada kepala sekolah. Di sini aku rasanya sangat kecewa, malu, atau bahkan aku ingin bunuh diri mengetahui mereka sebenarnya seperti apa kepada aku. Ditambah lagi, sekarang kasusku ini telah sampai di telinga guru-guru serta kepala sekolah. Baru saja kemarin aku keluar dari ruangan kesiswaan. Tetapi kisah selanjutnya terungkap dan tidak berlama-lama untuk menunggu. Bapak kepala sekolah pun menelpon kepada bapakku. Bapakku yang sedang bekerja mengangkat teleponnya dengan kaget. Aku datang ke sekolah dengan bapakku memenuhi panggilan kepala sekolah, dan disinilah semua kisahku terungkap. Ayahku sangat kecewa dengan apa yang telah aku buat selama ini. Kekasihku pun telah mendengar apa yang sebenarnya terjadi dan dia sangat kecewa karena ekspektasinya terlalu tinggi kepadaku. Mungkin dia selama ini mengira akulah perempuan yang paling setia, tetapi kenyataannya aku malah membuat dia kecewa, sakit hati. Dan bahkan bukan hanya dia, banyak orang-orang yang kecewa kepadaku. Bapakku, abangku, guruku, dan teman-temanku yang selama ini sangat sayang kepadaku. Kebohongan yang terungkap, kebohongan yang selama ini aku tutupi demi memenuhi gengsiku, demi aku terlihat kaya di depan teman-temanku, dan demi memenuhi kebutuhanku sehari-hari dengan nominal uang yang sangat tinggi jumlahnya. Itu semua mustahil bagiku yang miskin.
Bagiku, anak seorang petani tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan seperti layaknya orang kaya. Sekarang, nasi sudah menjadi bubur. Aku sangat-sangat menyesal dengan apa yang kulakukan. Untuk kalian semua, ayolah hidup dengan layaknya standar ekonomi kalian. Jangan berpura-pura kaya untuk memenuhi gengsi. Dan untuk kalian yang merupakan orang-orang dalam status ekonomi yang rendah, ayolah bersemangat. Ayolah kita mencari uang dengan cara yang halal. Dan pastinya untuk remaja-remaja di luar sana, mari kita kembangkan semangat kita untuk mencapai cita-cita kita setinggi langit. Agar kelak di masa depan, kita pun mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan membanggakan orang tua pastinya. Everything that happens is motivation.